Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan tentang terkait dengan penggunaan simulasi elektronik eh, berbasis online ya. Karena sekarang ini basicnya bahwa hampir seluruh apa yang kita pengen tahu ataupun apa yang kita pengen buat itu bisa disimulasikan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan simulasi elektronik yang web based ataupun berbasis web dengan menggunakan ataupun kita masuk di situs workwe.com. Baik, perkenalkan kami Dwianto, sarjana teknik magister engineering dari Fakultas Teknik Universitas Dharma Obi Surakarta, akan mencoba menyampaikan terkait dengan penggunaan program simulasi elektronik, yaitu dengan workwe.com, dengan situs workwe.com. Baik, langkah apa yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa menggunakan program simulasi ini? Yang namanya web based, tentunya setiap program apapun ataupun sistem tertentu, ketika kita ingin menggunakan, pasti ada yang namanya harus kita login dulu. Itu sebagai sarana untuk kita bisa menggunakannya. Artinya kita sudah harus terregistrasi sesuai dengan akun kita. Nah, akun yang digunakan ya biasanya menyesuaikan dengan permintaan dari situs ataupun program yang mau kita gunakan. Kebetulan kita di sini untuk penggunaan program simulasi elektronik ini menggunakan yaitu Workwe yang berbasis web, sehingga kita perlu login dulu. Pada pertemuan ini, pada kesempatan ini akan kami sampaikan terkait dengan penggunaan itu. Lanjut, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita masuk dulu ke halaman workwe.com, di mana di situs ataupun halaman depan itu nanti akan ada tampilan layar seperti ini, di mana di sini ada tombol yang namanya sign up, ini untuk registrasi. Dan Workwe sendiri ini merupakan software simulasi elektronik yang cenderung banyak digunakan untuk, dengan jargon yang ada di sini, simulate I/O project in your browser. Artinya kita bisa menggunakan Workwe ini sebagai sarana untuk mensimulasikan khususnya yaitu pemrograman ataupun pensimulasian project IoT atau Internet of Things yang berbasis web dengan menggunakan Workwe ini. Dan komunitas pun sudah banyak, baik di Facebook maupun di Discord Community. Discord Community ini sebenarnya juga salah satu sarana untuk kita berbagi ataupun belajar bersama dengan topik yang ada gitu ya. Itu bisa menggunakan Workwe ini. Yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita ingin masuk ataupun menggunakan program ini, maka kita harus sign up dulu. Yang pertama, masuk ke situsnya, klik tombol sign up. Berikutnya adalah kita untuk sign up-nya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan akun Google ataupun akun GitHub maupun dengan email. Tentunya ketika kita itu pada saat ini kan sudah tak asing lagi, setiap orang pasti punya yang namanya gawe smartphone, yang dimana ketika kita menggunakan itu pasti punya akun. Mungkin yang paling sering digunakan kalau kita menggunakan smartphone yang berbasis Android, itu pasti kita punya akun Google. Baik, yang paling mudah kita adalah sign up dengan menggunakan akun Google. Silakan diklik akun Google itu. Setelah itu silakan masukkan email yang kita gunakan, akun Google ya. Terus klik berikutnya, isikan akun Google kalian masing-masing dan masukkan password yang sesuai. Setelah itu selesai, maka nanti kita ketika sudah sesuai akun dan passwordnya, maka akan diarahkan ke
tombol ataupun ke halaman berikutnya, di mana di sini sudah akan berubah gambarnya, yaitu dengan profil gambar kita misalkan. Artinya kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa sign up, artinya daftar di menggunakan akun Google kita sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, maka kita untuk selanjutnya kita bisa menggunakan Walkwi sebagai simulator ini untuk bisa kita gunakan. Selanjutnya kita di sini akan mencoba menggunakan ataupun menerangkan beberapa hal di mana kita dapat menggunakan ini ataupun menggunakan Arduino, misalkan kita mau mensimulasikan Arduino sebagai untuk mensimulasikan, walaupun masih banyak bot-bot lain yang nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama, langkahnya adalah jika berhasil ketika tombol Arduino itu kita klik, maka di sini nanti di bagian kanan ini akan tampil Arduino-nya sebagai bot yang akan kita gunakan untuk simulasi. Dan untuk menambahkan komponen lain, kita bisa klik tombol plus ini untuk menambahkannya. Nanti apa yang bisa kita tambah, nanti di sana ada. Nah, misalkan kita akan menambah LED, silakan klik LED saja, maka LED akan tampil di sini. Berikutnya, untuk mengubah warna LED, silakan klik LED-nya, sehingga tampil gambar seperti ini. Kita tinggal memilih warnanya antara 0, 1, 2, 3 ini adalah sesuai dengan warna yang kita pilih. Bahkan merah, maka kita klik warna merah. Lanjut, setelah itu kita mencoba menambahkan resistor. Ya, klik saja resistor. Klik resistor, ini sesuaikan nilainya. Dan nanti akan kita sampaikan juga bagaimana mengubah nilai resistor nanti di pertemuan selanjutnya ataupun di video selanjutnya. Setelah selesai, misalkan kita akan menambah potensio fotoresistor atau LDR. Maka ini gambarnya ya, LDR yang ataupun ini adalah hambatan yang berdasarkan nilainya akan berubah sesuai dengan cahaya. Di sini sudah berbentuk modul. Di sini ada VCC, ground, digital output, analog output, ataupun apa ini. Nanti sesuai dengan penggunaannya, sesuai. Ya, tambah seperti ini. Setelah itu kita coba mengulang langkah 7-12 untuk penambahan komponen sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian kita mencoba akan menghubungkan masing-masing komponen ini sesuai dengan gambar di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Anoda LED hijau itu nanti terhubung ke pin 2 ini ya. LED hijau ini di pin 2, anoda LED kuning di pin 3, anoda di LED merah di pin 4. Sedangkan VCC LDR kita gabung dengan VCC di Arduino dan kita sambung ke resistor, 3 resistor ini seperti gambar ini, kita sambung semua. Setelah itu analog outputnya di sini kan ada AO ya, AO itu analog output atau DO digital output. Nah, nanti analog output ini nanti nilainya besarannya akan sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke LDR ini, sehingga perubahan warnanya ataupun perubahan cahaya ini akan merubah nilai analog outputnya yang diumpankan disambung ke analog input A0. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba bahwa LED hijau, kuning, merah ini akan menyala sesuai dengan intensitas dari cahaya yang masuk ke LDR ini. Ya, pertama-tama kita untuk mensimulasikan, kita mencoba untuk menirukan dulu, karena falsafah Jawa itu pernah ataupun disampaikan bahwa pertama itu manusia itu pasti bisa nirokke, kalau sudah nirokke
level yang paling tinggi nanti akan nemokake, tapi level nirok itu menirukan itu ada level pertama. Sehingga ketika kita sudah bisa meniru, nanti kita bisa memodifikasi dan nanti akan menemukan bentuk lain dari sebuah rangkaian atau apa. Baik, jika sudah selesai, kita coba menulis kode program seperti ini. Kita tirukan dulu aja. Integer green LED pin, maksudnya itu kita definisikan bahwa LED hijau itu nyambung di pin 2 seperti gambar ya. LED kuning di pin 3, LED merah di pin 4. Sedangkan integer light sensor ataupun outputnya analog input dari light sensor tadi masuk ke A0, integer analog value masuk ke integer analog value itu kita definisikan analog value-nya itu mula-mula adalah 0. Kemudian setelah kita tentukan sambungannya ini kan kita akan menyambung sesuai dengan definisi yang kita buat. Setelah itu kita akan men-setup masing-masing pin yang sudah kita definisikan ini nanti dia berfungsi sebagai apa. Pin mode green LED pin, nanti green LED pin ini sebagai output juga. Green yellow LED pin juga sebagai output, red pin juga sebagai output. Nah, program yang berjalan atau void loop ini adalah program yang berulang-ulang dibaca selama proses sebelum daya di dalam Arduino itu dimatikan. Void loop analog value sama dengan analog read. Artinya bahwa nilai analog value-nya ini kan analog value-nya ini kan awalnya 0. Nilainya itu sama dengan light sensor. Light sensor itu adalah yang masuk ke pin 0. Jika nilai analog value-nya 50, jika nilainya 50 kita tentukan, maka digital rate di output LED pin-nya warna merah itu nyala. Artinya jika nilai pembacaan sensor itu nilainya adalah 50, maka pin merah menyala. Sedangkan jika nilainya di antara 50 sampai 100, itu yang nyala kuning. Dan jika selain nilai 50 dan di antara 50 sampai 100, maka ini lebih kecil ya, lebih kecil 50 itu warna merah, di antara 50 dan sampai 100 warna kuning, dan di atas 100 adalah warna hijau. Dan nyalanya ini ada tunda selama 200 milisecond. Digital read, green light pin low, digital read, yellow pin low, dan digital read, yellow pin low juga. Demikian ketika sudah nanti kita running, maka kita tekan tombol run ini dan nanti bisa kita simulasikan dengan menggeser apa namanya? Menggeser intensitas cahaya ini ketika kita simulasikan bisa kita geser-geser. Demikian apa namanya? Ini bersumber pada HP Wukul Project ke 34126901195 Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pada pertemuan ini bisa dipahami dulu. Intinya buat akun, mencoba rangkaian, ditirukan dulu, dan kita coba untuk mensimulasikan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sukses semuanya. Universitas Dharma Aupi Surakarta, Muluk Pondang Kusumaning Bawono, kuliah itu bahagia, kuliah itu event, dan kuliah itu masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.